Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat GUP Bedodo dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi hari ini, hari Minggu, di mana kita pada hari ini kita sedang merayakan Paskah 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan Tuhan. Dia rela mati di kayu salib buat menebus setiap jiwa kita, menghapus setiap dosa kita. Darah-Nya yang tercurah buat setiap kita, memberkati buat setiap kita, menghidupkan setiap kita, sehingga setiap kita jemaat kita berada saat ini, kita boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah Paskah pada pagi hari ini. Kita akan mengawali dengan memuji Tuhan. Yesusku penyelamatku. Kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Roh Kudus hadir buat setiap kita. Sama-sama katakan, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji, amin. Keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, penerang kekuatan, biarlah semua, biarlah semua yang pernah
bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada pada tiada janji seperti yang ada pada tiada janji seperti yang ada padamu. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di dalam surga yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami bersyukur karena Tuhan sangat bahkan terlalu baik di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama hamba-Mu sekeluarga dan jemaat-Mu boleh merayakan kebangkitan Tuhan dari kematian. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan bangkit, ada harapan dan ada kepastian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, dan sepenuhnya ibadah raya kami pagi ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Dan biar pengurapan Allah dari tempat yang maha tinggi pagi hari ini turun atas setiap kami. Dan tidak kami izinkan kuasa-kuasa di luar daripada kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Dan biarnya Allah saja yang akan mengambil alih seluruh rangkaian ibadah awal hingga akhir. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah raya pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan Jemima. Puji Tuhan, walaupun dalam keadaan pandemik seperti ini kita ibadah di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, kita akan lanjutkan dengan pujian kami yang telah ditebus. Setiap kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa buat setiap kita. Amin. Haleluya. Kudus-Mu, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal
besar dan hidup. Amin. Berlari-lari, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, puji nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa mujizat Allah itu ada. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan. Paskah pada pagi hari ini, kita yakin dan percaya kita bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Kita akan iringan pujian, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur, ku bersyukur padamu, ku bersyukur, ku bersyukur padamu selamanya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yapat Misa yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami
keluarga hamba-Mu bersama beberapa pemusik dan juga jemaat GUPDI Blimbing Gawok yang ada di rumah masing-masing, kami boleh beribadah, baik ibadah raya sekaligus kami merayakan hari Paskah, hari kemenangan yang kekal. Setelah kami naikkan pujian, kami akan merenungkan firman-Mu. Apa yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, kebenaran yang dari Tuhan boleh menjadi kekuatan iman kami, menuntun langkah hidup kami, dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan pagi ini. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali bersama-sama beribadah, ibadah raya sekaligus merayakan hari Paskah, hari kemenangan, kemenangan yang kekal. Dan pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya 1 sampai ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 6. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya." Tema renungan pagi hari ini di dalam kita ibadah raya sekaligus merayakan hari Paskah pagi ini adalah di dalam Tuhan Yesus ada jaminan yang pasti. Di dalam Tuhan Yesus ada jaminan yang pasti. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus dan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus, kita melihat bahwa pada zaman Alkitab ada satu tradisi juga yang mana bahwa kalau ada orang yang meninggal itu akan mendapatkan satu penghormatan khusus. Mayatnya diminyaki, diberi rempah-rempah, dan ini dilakukan oleh perempuan-perempuan seperti yang disebut dalam ayat ini, Maria Magdalena
dan juga Maria yang lain. Pada hari pertama minggu itu, wanita-wanita ini ingin pergi ke kubur Tuhan Yesus untuk merempai atau memberikan rempah-rempah kepada mayat Tuhan Yesus. Namun kita tahu bahwa kubur itu telah ditutup dengan batu yang besar. Bahkan dijaga oleh para serdadu atau prajurit dengan tujuan supaya tidak ada orang yang akan berbuat sesuatu atau merusak kubur itu atau juga mencuri mayat tersebut. Kenapa demikian? Karena memang sebelumnya Tuhan Yesus sudah memberitahu kepada murid-muridnya, kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 21, Tuhan Yesus sudah berpesan, aku akan pergi ke Yerusalem dan akan disiksa, bahkan dibunuh oleh imam-imam, tua-tua, orang Farisi dan sebagainya. Tetapi pesannya, Tuhan Yesus mengatakan, setelah aku mati 3 hari aku akan bangkit. Ini yang dikhawatirkan oleh penguasa, pemuka agama pada waktu itu. Sehingga kubur itu ditutup dengan batu yang besar, sekaligus dijaga para prajurit. Wanita-wanita tersebut merasa bingung, takut, khawatir bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam kubur. Ya, Bapak Ibu tahu bahwa pada zaman Alkitab kubur pada waktu itu sebuah bukit di lubang seperti kamar, lalu mayat ditidurkan dan di situ orang bisa bergerak, bisa duduk dan sebagainya. Namun ruangan itu ditutup, pintunya ditutup dengan batu besar, dijaga oleh prajurit. Perempuan-perempuan ini merasa kebingungan, ketakutan. Tetapi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah jaminan sekaligus menjamin dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita jangan takut menghadapi persoalan yang berat. Jangan takut menghadapi persoalan yang berat. Mengapa? Kita lihat ayat yang kedua mengatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ketika wanita-wanita ini sudah sampai ke kubur, disertai dengan rasa takut, bingung, khawatir dan sebagainya, di situ sudah ada mujizat yang terjadi. Tuhan telah mengutus malaikatnya turun ke kubur itu dan terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga batu besar itu digulingkan atau terbuka pintu itu. Dan dengan demikian maka masalah yang berat, batu yang besar yang tidak mungkin bisa dibuka, digulingkan oleh para wanita, oleh kuasa kehadiran malaikat, oleh kuasa Tuhan dengan gempa yang terjadi pada waktu itu. Batu itu sudah terguling, pintu sudah terbuka. Dan dengan demikian wanita-wanita ini bisa memberikan rempah-rempah kepada mayat Tuhan Yesus. Tentunya ini merupakan salah satu pelajaran buat kita. Kita semua menyadari, mengakui, kita seringkali diperhadapkan dengan masalah yang
rasanya besar, rasanya berat, secara manusia tidak mungkin kita bisa menanggungnya, tidak mungkin kita bisa menyingkirkannya, tidak mungkin rasanya kita bisa melakukan sampai berhasil, tetapi jangan takut. Karena Tuhan Yesus sebagai jaminan dan menjamin kita ada mujizat yang akan terjadi. Tuhan Yesus mampu, sanggup untuk menolong kita, asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mujizatnya pasti terjadi. Satu kesaksian yang berulang-ulang saya sampaikan, kali ini kembali saya sampaikan ketika Tuhan izinkan Bu Gembala, Bu Yabat harus berada di rumah sakit, tidur di rumah sakit karena sakit selama kurang lebih 2 bulan. Cara manusia tidak ada harapan. Saya sendiri sebagai saksi melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana keadaannya. Dengan saluran kedua ginjal kandung kemih semua harus diputus. Bagaimana bekas operasi secara khusus 4 kali dibedah perutnya. Dan pada saat itu sebagian tidak bisa dijahit lagi, dikembalikan, harus menganga berhari-hari, berminggu-minggu, sampai bulan lamanya. Secara medis kelihatannya sudah tidak bisa ditangani, biar itu akan pulih sendiri. Teman-teman yang menengok, besuk, tilik, setelah peristiwa tersebut terjadi, banyak yang mengatakan waktu itu berpikir Bu Gembala, Bu Yabat sudah tidak bisa bertahan hidup lagi. Tetapi saya terus berharap, percaya, berdoa, berserah kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, pertolongannya, kuasanya, mujizatnya, kesembuhan, pemulihan. Bapak Ibu berdoa, berpuasa, mendukungnya dalam segala hal. Tangan Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang sebagai jaminan dan menjamin Ibu Resa, Bu Yabat, mujizat, pemulihan, kesembuhan terjadi. Perut yang dulu menganga, tidak bisa dijahit, bisa pulih sendiri. Dan sekarang bisa sehat, baik, beraktivitas. Itu satu bukti bahwa kuasa kebangkitannya sebagai jaminan dalam kehidupan kita, dan Tuhan Yesus pun menjamin dengan pasti. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kita. Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang kita hadapi. Jangan takut, tetap percaya. Yang kedua, yang Tuhan berikan jaminan kepada kita, yaitu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dihukum. Kita lihat ayat yang keempat mengatakan, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Kalau Bapak Saudara perhatikan dalam ayat ini, siapa serdadu pada waktu itu? Siapa prajurit pada waktu itu?
Siapa penjaga pada waktu itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Tidak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan, tidak percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang kuasanya, tentang kebangkitannya, yang akan hidup dari antara orang mati. Tidak percaya. Sehingga ketika hal itu digenapi, apa yang dikatakan Tuhan digenapi, dia hidup, dia bangkit, ada gempa terjadi, malaikat datang kubur itu, maka serdadu-serdadu ini, prajurit-prajurit dikatakan ketakutan, gentar, gemetar, bahkan sampai tidak sadarkan diri seperti orang-orang mati. Apa maksudnya saudara? Pelajaran yang saya ambil bahwa orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan, kepada perkataan Tuhan Yesus, kepada Yesus sebagai Tuhan, akan mengalami penderitaan, ketakutan, dan kematian. Ada hukuman. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 18. Ayat ini mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat ini. Serdadu prajurit tadi tidak percaya ketika perkataan Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan digenapi, terjadi kebangkitan seperti apa yang dikatakan dijanjikan Tuhan Yesus. Maka orang yang tidak percaya ketakutan, bahkan seperti orang mati, atau katakan ini gambaran orang mati karena tidak percaya. Dalam Yohanes 3 ayat 18 tadi jelas, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan dihukum. Tetapi orang yang percaya dibebaskan. Tidak takut, kenapa? Bebas. Orang yang dihukum itu menderita, Bapak Ibu Saudara. Tadi malam di televisi diberitakan di salah satu penjara di Manado terjadi kerusuhan dari Sabtu petang sampai tadi malam, antara jam 10 belum selesai kerusuhan. Kenapa? Napi tersebut menuntut supaya dibebaskan. Kenapa dibebaskan? Dihukum itu tidak enak. Dihukum itu serba terbatas. Dihukum itu semua serba penderita. Bahkan takut kalau tertular corona. Sehingga terjadilah kerusuhan dan aparat disiagakan, dikirimkan datang ke sana untuk mengamankan situasi. Ini satu contoh, orang yang dihukum itu rekoso, menderita, tidak enak, bahkan menuju kepada kehancuran hidup. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapat jaminan yang pasti, saudara, percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan. Sehingga di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2 jelas dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang kekal itu telah
memerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Itulah jaminan kita. Itulah Tuhan Yesus sudah menjamin kita. Bagi orang tidak percaya akan ketakutan, kebingungan, gemetar, bahkan mati. Tetapi orang yang percaya akan bersuka cita, berbahagia, dibebaskan, dimerdekakan dari hukuman yang kekal. Puji Tuhan. Yang ketiga, jaminan yang Tuhan berikan. Kita kembali di dalam Matius pasal yang ke-28 tadi. Ayatnya yang ke-6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Pada waktu itu perempuan-perempuan yang datang ke kubur berpikir tidak terjadi kebangkitan. Tetapi ketika wanita-wanita ini sudah masuk ke dalam kubur dan tidak berjumpa, tidak melihat tubuh atau mayat Tuhan Yesus di dalam kubur, sebenarnya sangat takut dan kebingungan. Tetapi malaikat Tuhan waktu itu mengatakan, dia tidak ada di tempat ini, dia tidak terus tinggal di kubur ini, karena sesuai dengan janjinya dan oleh kuasanya dia telah hidup, dia bangkit, membuktikan dia adalah Tuhan. Memang hal ini terjadi pro dan kontra, antara yang percaya dan tidak percaya, antara yang mau menerima dan yang tidak mau menerima. Tetapi kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-20 sampai 22, ayat ini mengatakan, 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 22. Tetapi yang benar ialah, perhatikan, saya ulangi, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan. Saya ulangi, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jaminan yang Tuhan berikan kepada kita yang ketiga ini adalah kehidupan. Dunia menolak, banyak orang yang tidak percaya. Bahkan para serdadu ketika sudah sadarkan diri, lalu pada waktu memberitahu kepada para pemuka agama, penguasa, orang Farisi, bahwa Kristus telah bangkit, tapi karena disuap dengan uang, karena diberi sogok uang, maka serdadu itu mengatakan yang tidak sebenarnya atau dusta. Tetapi firman Tuhan jelas katakan, Rasul Paulus katakan, yang benar adalah
Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung. Yang sulung berarti yang paling pertama. Sebelumnya belum pernah ada orang mati bangkit. Baru Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, dia dikuburkan 3 hari bangkit. Itulah yang sulung, itu yang pertama. Mengapa ini terjadi? Firman katakan, itu kuasa kebangkitannya akan memberikan jaminan. Menjamin setiap orang yang bersekutu dengan Kristus, yang percaya kepada Kristus, yang menyembah Yesus sebagai Tuhannya, dikatakan akan diberi kehidupan. Bukan kehidupan yang sementara, tapi kehidupan kekal di surga bersama Dia selama-lamanya. Kita lihat di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang 11. Ayatnya 25 dan 26. Inilah jaminan buat kita yang bersekutu dengan Tuhan Yesus, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang menyembah Tuhan Yesus, ada jaminan kehidupan. Yohanes pasal yang ke-11 ayatnya 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup sekarang ini maksudnya, dan yang percaya kepadaku, percaya Tuhan Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Sakit penyakit boleh muncul dan terjadi dalam kehidupan kita. Wabah corona melanda seluruh dunia, termasuk bangsa kita, termasuk kita semua diperhadapkannya. Kematian mengejar, mengancamnya, dan tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih. Siapapun yang kena bisa mengalami kematian. Tetapi terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Dia dikuburkan 3 hari bangkit. Kebangkitannya telah mengalahkan maut. Sehingga ayat ini dikatakan, dan ini merupakan janji, jaminan buat kita yang percaya. Kalau selama kita hidup di dunia ini, tetap bersekutu, tetap percaya, tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan, kita memang akan mengalami mati tubuh kita. Perpisahan antara roh dan tubuh kita. Tetapi percayalah, kematian itu hanya sementara. Perpindahan dari dunia pindah ke surga. Berkat yang luar biasa. Kita semua memang akan mati, tetapi Tuhan katakan, kamu akan hidup selama-lamanya. Di mana? Bersama Tuhan Yesus di surga selamanya. Itulah berkat jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya melalui renungan firman dan pagi ini, dalam kita mengadakan ibadah raya sekaligus perayaan Paskah, perayaan hari kemenangan yang kekal ini, kita semua tetap kuat di dalam Tuhan, kita berkemenangan, setia sampai akhir hidup kita, maka kita akan mendapatkan jaminan yang sudah Tuhan janjikan kepada kita semua. Selamat
merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh beribadah, mengadakan ibadah raya sekaligus merayakan Paskah, hari kebangkitan-Mu, hari kemenangan-Mu dari kematian. Iblis, kuasanya iblis, kuasa kematian neraka sudah Tuhan patahkan, sudah Tuhan hancurkan. Sehingga kami umat yang percaya kepada Engkau, yang bersekutu dengan Engkau, yang menyembah Engkau, kami memang semua akan mati. Tetapi kematian itu hanya sementara. Akan Tuhan ganti dengan kehidupan kekal bersama Engkau di surga selama-lamanya. Kami tidak takut Tuhan, karena Kau jaminan kami dan Kau menjamin kehidupan kami. Kau memberkati semua umat-Mu, anak-anak-Mu yang tetap percaya kepada Engkau. Berkati kesehatannya, rumah tangganya, usaha pekerjaannya, dan hidupnya semakin fokus taat dengan firman-Mu, setia kepadamu sampai akhir hidupnya. Maka jaminan itu, berkat itu akan menyertainya sampai selamanya. Berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia tercinta ini. Tuhan, ampuni dosa bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Dan wabah virus corona segera berakhir di negeri kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, patahkan, hancurkan kuasa virus corona, dan semua bangsa kami dilindungi, dijagai, diselamatkan oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan yang sembuhkan, para relawan, para medis, dokter, dan semua yang telah berkorban tenaga, pikiran, harta benda mereka, Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah raya dan ibadah perayaan Paskah pada pagi ini. Haleluya, amin.